saya dipanggil oleh tipikor ya, mungkin sudah dilaporkan ya, tidak saya dipanggil. Saya dipanggil oleh pihak tipikor menjelaskan terkait dengan permasalahan ini. Ya karena masalah ini sudah dilimpahkan ke tipikor, jadi kami menunggu hasil keputusan di sana, hasil dalami di sana, hasil proses di sana, tempat yang adik-adik laporkan di sana. Maka kita nanti apa yang menjadi keputusan hasil penyelidikan lebih lanjut pihak polisi, kemudian naik ke jaksa naik ke persidangan pengadilan. Maka ketika keputusan pengadilan mengatakan harus dilakukan pemecat, tidak ada alasan adik-adik saya akan pecat karena sifat saya tidak mau berbenturan dengan regulasi. Oleh karena demikian saya terus membangun komunikasi, tidak pernah henti. Bahkan saya stasiun tadi begini mengejar takutnya saya juga kekosongan di sini, kita saya lari dari sini. Kita ya, pokoknya yang belum lapor ke, saya seorang kita yang tanda mana kejar lari dari sini. Mudah-mudahan dapat jalan yang asli di sana. Takutnya kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu, adik-adik hanya itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau bisa kita menunggu keputusan hasil daripada proses tipikor, karena sudah dilaporkan di sana. Ya. Sedikit saya bertanya, ya. Dipanggilnya tipikor itu pada hari apa, tanggal berapa? Kemarin saya dipanggil hari Senin, tapi karena kesibukan saya minta waktu sampai hari Sabtu. Karena banyak sekali masalah yang dihadapi di sini. Ya, saya hadir hari Sabtu. Hari apa kemarin tadi? Kita hadir hari Kamis kita hadir kemarin. Ya, mungkin beliau akan kita lanjuti menurut di tipikor. Ya, sesuai pernyataan langsung dari unit tipikor kemarin terhadap saya dan teman-teman saya, bahwa saya pernah dipanggil pada sana bersama perangkatnya, tapi tidak pernah diindahkan. Itu pernyataan daripada tipikor. Tidak pernah dihadiri, itu pernyataan. Nah, terus yang kedua, kami mungkin berpikir ini hanya bohong. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Sudah saya katakan tadi, ini sifatnya secara kelembagaan. Nah, di dalam kelembagaan itu tentu ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh. Salah satunya itu administrasinya. Nah, menjadi pertanyaan kita pada hari ini, buktinya kita bahwa itu pernah pergi ke sana mana? Secara rekaman itu bisa saja diedit dan sebagainya. Tapi secara rekomendasinya mungkin bisa kita terima. Gimana itu rekomendasinya? Kemarin waktu hari Senin itu saya diinformasikan atau dipanggil melalui handphone. Apakah perlu saya lakukan surat kata dari pihak tipikor? Nah, kalau untuk hari Kamis masih hadir Pak, masih ada di saya dengan beliau dokter. Mohon izin Pak waktunya mengingat kesibukan dokter saya hari Senin ini saya mau undur. Nah ini bukan melawan panggilan, tidak. Ada ini. Ada. Saya ini
terkait dengan kemarin. Tapi di ruang saya ibu harap dari Polda yang periksa ini di Loropehe ini. Iya, nggak enak kalau Empu ke sini. Maka saya mundur kemarin tuh. Soalnya hari Sabtu lalu Empu. Nah, saya mengingat hari Sabtu karena hari sempit, hari setengah hari. Saya hadir hari Kamis. Nah, ini bukti saya tidak hadir kemarin tuh bukan karena apa? Ada petunjuk, mohon petunjuk. Saya minta petunjuk di sini untuk mengundur. Nih, ada semua. Ya, mungkin selanjutnya orasi ilmiah yang dilakukan oleh Ayahanda Ilham, kepada Ayahanda dipersilakan untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Iya, Sutio tadi. Halo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun hari Ostoi. Baik. Setelah saya mendengar dan menyaksikan segala tanggapan baik pemerintah desa maupun BPD, saya nyatakan hari ini gagal memahami tupoksi. Itu intinya. Kembali saya mengatakan gagal memahami tupoksi. Yang saya ingin pertanyakan terhadap pihak kepolisian hari ini, bahwa pertanyaan saya yang sering saya ucapkan, bahwa apakah kasus yang mengatakan hak rakyat ini apakah masuk ke kasus yang biasa atau masuk ke tindak pidana? Nanti saya minta kepada pihak kepolisian untuk memberikan jawabannya. Biar nanti kita ini tidak asalan bergerak seperti ini, biar bubar sekalian maksudnya. Nah, ya, persoalan masalah tanggapan ringan atau persoalan masalah ini dilimpahkan kepada hukum, itu urusan hukum. Tetapi kita minta hari ini adalah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Kecamatan Lera, terutama pihak pemerintah desa, untuk memberikan penegasan terhadap oknum tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi masalahnya begini, manakala kasus ini sudah masuk tindak pidana, artinya bukan SP. Nah, ketika kasus sudah masuk ke tindak pidana, maka dia harus diproses secara pidana. Itu kalau menurut aturan. Tetapi saya tidak pernah tahu, mungkin nanti akan ada penjabaran dari kepolisian bagaimana jenis kasus ini. Saya minta kepada pihak kepolisian nanti. Nah, kemudian dalam hal ini, masalah ini sangat membuat kami merasa kecewa. Nah, kecewa ini kenapa? Dari mulai aksi jilid pertama sampai jilid hari ini, seolah-olah oknum itu diberikan perlindungan hukum, seolah-olah oknum itu diberikan kekebalan hukum. Jadi tidak ada yang kebal hukum dinyatakan ketika dia berbuat salah. Itu intinya. Nah, kalaupun begitu, sampai pada keputusan pihak tipikor, saya instruksikan terhadap masa aksi, saya akan terpisah. Saya akan terpisah. Itu kantor kita. Untuk melawan. Saya perintahkan untuk masa aksi, saya akan terpisah. Kita ini ditipu loh. Dan mana kasus ini? Saya perintahkan, saya akan terpisah. Nah, selesai. Silakan lihat. Saya yang bertanggung jawab penuh di sini. Pertama janjinya, hari Kamis memberikan bukti bahwa mereka akan melakukan kunjungan. Namun sampai hari ini, ketika kita melakukan orasi, baru ada penjelasan. Dan itu pun tidak masuk akal.
Yang namanya pemerintah ke pemerintah dan Tuan Maberhe harus memiliki surat bersuratnya. Lainnya muncul al baik ke. Nah ini lembaga yang memiliki kekuatan hukum administrasi. Begitu juga dengan BPD. Nah ketika BPD memberikan satu tanggapan, dia harus bersurat kepada pemerintah desa sebagai bukti bahwa dia itu telah melakukan klarifikasi terkait masalah ini. Kemudian air ini nggak usah suruh si pelaku itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Endingnya tuntutan kita ini tidak lain dan tidak bukan cabut jabatannya. Yang pertama, perekrutan kepala divisi 1 ini tidak memenuhi syarat secara administrasi. Terbukti dalam ijazahnya umurnya sudah melampaui batas. Itu yang pertama. Kemudian ketika masalah ini masuk ke ranah pidana, saya minta kepada pihak kepolisian untuk membangun komunikasi kepada Polresta Kedua. Silakan tangkap itu pelaku. Itu komunikasi saya. Tangkap pelakunya. Bangun komunikasi. Jangan biarkan orang-orang seperti itu. Masyarakat saya yang malu alam pun dipanggil, dipenjarakan. Sekarang terbukti mereka melakukan. Ini kasus yang luar biasa. Ini adalah kasus yang sangat dibenci oleh presiden kita. Bukan aturan kepresidenan itu. Jangankan 10.000, jangankan 500.000, jangankan 100.000, 500 perak saja itu masuk dalam tindakan pidana itu dan layak untuk dipidanakan. Lalu kenapa seolah-olah ini ada perlindungan hukum? Andaikan si oknum ini misalkan dalam aturan kepemerintahan desa masuk jam 7, keluar jam 5, lalu dia masuk jam 12, itu baru SP. Ini pelanggaran. Kita berbicara korupsi. Jadi jangan main terhadap kasus seperti ini. Makanya saya instruksikan segera kantor desa, karena tidak ada hak dan wewenang pada desa untuk melarang kita melakukan penyegelan itu. Itu adalah kantor masyarakat. Ketika masalah ini tidak sampai pada titik terangnya, maka baru kita akan membuka. Kemudian pengakuan bahwa kasus ini sudah diserahkan kepada kepolisian dan akan menyerahkan sepenuhnya ke kepolisian. Tapi pertanyaan saya, mana bentuk bertanggung jawab pemerintah desa? Kita tidak berbicara mengenai aktif sesuai dengan SP itu. Ini kasusnya lain. Nah, untuk itu sebelum saya melanjutkan orasi ini, saya minta kepada pihak Kapolres Kelurahan untuk bisa memberikan pemaparan terkait masalah jenis kasus ini. Dan kepadanya saya berikan waktu kepada Bapak Kepala Saudara untuk menanggapi sejenis apa kasus ini. Ada terperangin data, lepas terbubar, lepas cari-cari. Mohon waktunya Pak Kepala Saudara. Sabar panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa serta perangkatnya. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik saya, saudara-saudara saya, mahasiswa maupun lembaga swadaya masyarakat yang ada di Desa Utuh. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kabimas, singkatnya hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dipertemukan dalam acara penyampaian pendapat di muka umum di depan kantor Desa Utuh. Baik, langsung saja. Sebelum saya mulai, mungkin saya ucapkan terima kasih pada semua hadirin yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit mungkin berbicara.
Baik, saya langsung saja terkait dengan permasalahan atau tuntutan ini. Terus terang, kami dari pihak kepolisian mengawal saja kegiatan ini. Jadi baik dari masa aksi maupun masyarakat dan siapapun, wajib hukumnya kami mengawal bagaimana kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Karena penyampaian pendapat di muka umum adalah sudah diatur dalam undang-undang. Itu yang pertama, kaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum. Intinya, kami dari pihak kepolisian selalu ada manakala ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat yang banyak, apalagi kaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum. Wajib hukumnya kami amankan. Semua punya hak untuk diamankan, terutama atau termasuk masa aksi. Kemudian kaitan dengan tuntutan, saya juga baru mendapat informasi kalau masalah ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi tata cara kami atau SOP manakala mungkin ada masyarakat yang melapor atau mengadukan, wajib hukumnya kami melakukan tahap-tahap. Dari awal adalah tahap penyelidikan. Setelah itu akan masuk ke tahap penyidikan manakala mungkin unsur-unsur hukum yang dilaporkan itu terpenuhi. Tapi yakinlah, undang-undang yang ada di Indonesia ini tidak sedikit. Dalam KUHP saja terdapat 569 pasal. Jadi saya yakin kita salah melangkah ini, kalau kita kembali ke KUHP itu yang jumlahnya 569 pasal, pasti kena. Orang taruh batu di sini saja bisa kena, karena mengganggu ketertiban umum. Kelalaian, umpama mungkin ada pengendara yang lewat lalu tabrak, orang yang meletakkan batu itu bisa dikenakan. Kalau kita bicara aturan dan perundang-undangan, demikian juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Kalau tidak salah sudah 3 kali dengan ini. Hanya saja perlu proses, insya Allah. Jadi ada slogan yang menyatakan dalam aturan itu, lex specialis derogat legi generalis. Jadi ketentuan khusus meniadakan ketentuan umum. Umpama kejadian ini mungkin tadi yang disebutkan kejadian luar biasa, bisa-bisa saja karena menyangkut ketentuan yang khusus. Khususnya di sini mungkin ya taruhlah kaitan dengan korupsi. Kalau memang ini masuk dalam kerana korupsi, tentu akan masuk ke apa yang saya sampaikan tadi, lex specialis derogat legi generalis, ketentuan khusus meniadakan ketentuan umum. Ketentuan umum yang saya maksudkan tadi, ketentuan yang ada dalam 569 pasal tadi. Tapi kalaupun mungkin tidak masuk dalam ketentuan khusus itu, bisa saja mungkin masuk ketentuan umum di antara 569 pasal tadi, dalam hal mungkin penggelapan. Jadi melakukan pemotongan. Tapi ini semua perlu proses penyelidikan. Sekali lagi, yakinlah kalau memang sudah ada surat laporan atau pengaduan yang masuk ke kepolisian, yakinlah pasti ditindaklanjuti. Apalagi tadi sudah diperlihatkan mungkin oleh Bapak Kepala Desa, WA, WhatsApp dari Pak Kani Tipikor sendiri akan hadir di Polsek Vera. Ini semua untuk meminimalisir atau mempercepat proses. Jadi istilahnya kami jemput bola dari pihak kepolisian biar cepat. Kalau dipanggil lagi ke sana, mungkin pertimbangannya masyarakat akan mungkin terhalang dengan pekerjaan-pekerjaannya mungkin. Jadi sudah jelas, tinggal saya sampaikan kepada desa tadi, dikoordinasikan lagi dengan pihak Tipikor. Kapan waktunya yang bisa hadir di sini, sehingga masyarakat juga mungkin lebih awal bisa menyampaikan kalau
dari pihak Polres akan datang ke sini untuk mempercepat permintaan keterangan dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang sudah memberikan penjelasan yang sangat gamblang terkait masalah ini. Baik, maka langsung saja sedikit saja yang akan saya sampaikan di sini terkait proses dalam pemberitaan desa. Memang yang menjadi tumpuan atau dasar hukum aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 21 Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi. Saya sangat paham akan hal itu, tetapi kita di dalam pemerintahan desa, pemerintahan daerah ada juga SOP yang tersendiri. Terkait kami, pemerintahan desa, yang menjadi dasar hukum kami adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian dalam tata cara pelaksanaannya ada namanya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 47 tahun 2015. Nah, terkait pengangkatan dan pemberhentian ada namanya Permendagri Nomor 83 tahun 2015. Apa yang menjadi dasar pemberhentian perangkat desa? Yang pertama, sudah genap 60 tahun. Yang kedua, telah menjadi terpidana oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, karena sudah masuk laporan ke tipikor, tentu akan secara otomatis jika nanti terbukti oknum ini melakukan pelanggaran, langsung dipecat tanpa embel-embel lagi. Terkait aksi dana juga kami tidak pernah melarang selama mengikuti tata cara dan peraturan yang benar. Jadi di sini kita tidak menunjukkan bahwa kami takut atau membela siapapun. Insya Allah kami akan tetap netral dan sangat menghargai apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan sekalian. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek tadi, ada prosesnya, ada SOP-nya masing-masing. Tidak bisa langsung seperti melakukan pemecatan. Kepala desa bukan raja. Ingat, kepala desa bukan raja di desa ini. Kewenangan kepala desa itu ada pembatasannya oleh kewenangan undang-undang. Desa itu diatur oleh undang-undang, kepala desa diatur oleh undang-undang. Kami juga, mohon maaf, insya Allah kami akan belajar. Kami juga paham tentang undang-undang, walaupun sedikit. Ya, tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Terkait apabila melakukan penyegelan kantor desa ada namanya di pasal 170 KUHP ya, terkait pengerusakan secara bersama-sama. Pengerusakan secara bersama-sama, dan di pasal 160 KUHP itu ada namanya tentang provokasi. Nah, jadi kami juga bisa melaporkan Anda. Ini bukan ancaman, tapi kita saling belajar di sini. Ya, tidak ada kaitannya oknum itu dengan kantor desa, dengan kepala desa, dengan saya. Apa salahnya kantor desa ini? Apakah tidak merasa bersyukur? Kita selamanya tidak punya yang namanya kantor desa. Sekarang sudah ada. Apabila merasa ini adalah uang rakyat, uang negara, uang rakyat, ya jangan diganggu di sini. Ya, jangan di sini. Kita hargai proses bersama, sudah masuk laporannya, bahkan sudah dilakukan jemput bola. Insya Allah nanti akan langsung diproses oleh pihak kepolisian. Kami juga tidak bisa melakukan tuntutan ini, harus serampangan memecat, bukan melindungi, tapi kami menghormati SOP yang ada. Jadi terkait demo juga ya, ada namanya edaran Kapolri ya. Bisa dilihat di Perkapolri nomor 7 tahun 2012 ya, tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat. Jadi tidak boleh yang namanya merusak, mengganggu ketertiban umum ya. Jadi kalau dihitung secara pasal itu kena semua, batu saja disimpan di tengah jalan, bisa dilakukan upaya hukum. Jadi saya mohon di sini, mari bersama, duduk bersama, Daida. Kita selesaikan, insya Allah selesai. Maka demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jangan coba-coba mengancam kami ya. Jangan. Kenapa kami segel balai desa?
Kenapa? Yang pertama, pada saat AYD, pemerintah desa panggil korban, bahkan diancam korban pada saat itu. Kepala desa mengatakan kalau Itaru mengatakan rugi, maka Madaro akan repot. Jangan jadi pemerintah kalau takut jadi repot. Jangan takut. Kalau jadi pemerintah harus. Korban sudah menyatakan sangat merugi, apalagi yang kita butuhkan. Pemerintah desa yang telah mengancam 2 orang, 3 orang sudah mengatakan tidak mau repo, tapi 2 orang sangat merugikan karena diancam oleh pemerintah desa kemarin. Itu yang perlu diketahui oleh Sekdes. Jangan mengancam kami ya. Katanya bademu Sekdes. Lainnya balai desa lain deh, balai desa masyarakat. Bau nege nai take, au ancam lain deh. Jangan coba-coba mengancam masyarakat. Pemerintah itu lain ada kata lain deh. Karena adanya masyarakat, paitawara masyarakat, tiwara pemerintah. Itu perlu diketahui oleh Sekdes. Stoi ancaman, bahkan korban diancam pada saat itu. Ada saksinya, ada. Kita panggil saksinya, ada. Jangan coba-coba mengancam saksi, korbannya. Ada, mari ke sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh ancaman masyarakat. Baik, terima kasih. Berbicara masalah regulasi ke pemerintah, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum kepala desa 1 itu sudah melanggar regulasi juga. Terus yang kedua, saya mengetik pengantar dari Pak Sekdes bahwa harus memenuhi persyaratan secara administratif untuk menyatakan bahwa pelaku itu benar melakukan perbuatan kesalahan. Lalu, apakah tidak cukup bukti dengan pengakuan korban bahwa yang dilakukan oleh kepala desa 1 itu memotong hak rakyat itu? Apakah itu tidak cukup bukti? Dan hari ini saya menegaskan terhadap pihak Kapolsek Lorong, borgo tangan saya kantor desa, saya yang bertanggung jawab. Kalaupun menurut kita diintimidasi seperti itu, saya tidak akan lari. Borgo tangan saya Pak Sekdes, Pak Kapolsek. Saya tidak akan lari dari sini. Saya kantor desa. Tuh sadar. Tuh. Pak, ada. Kita tidak berbicara perbuatan di sini, tetapi kita berbicara di sini atas perbuatan dia itu yang melampaui batas. Pertanyaan saya begini tadi Pak Kapolsek. Intinya jauh sih, ketika orang melakukan pemotongan itu, apakah itu masuk karena tindakan korupsi atau bagaimana? Itu saja intinya. Namun kita tidak mengetahui betul apakah ini benar korupsi atau ini, tidak, karena tidak ada tanggapan seperti itu. Dan pantas pelaku saat ini masih legal, masih apa namanya, bahkan setelah pelaku mendatangi korban, ketika ada adik-adiknya yang bertanya nanti, tolong kasih tahu uangnya sudah saya serahkan dari dulu. SMS-nya ada dari saya. Sudah lama saya kasih. Terus lahir lagi surat kesepakatan bahwa itu adalah terjadi hutang-hutang. Dari mana? Ini pengakuan korban itu tidak ada sama sekali. Seluruh korban mengatakan hal yang sama, tidak ada perjanjian apa-apa. Malah mengatakan kami data negara ini, aku tahu dari orang hari terakhir, dan tahu terima kasih. Kemudian dari bendahara mengatakan, biarkan anak-anak itu berbicara berbusa mulutnya, nanti sampai sendiri dianggo. Ini bendahara nih. Pemerintah macam apa itu? Tolong apa solusi Pak Kades? Saya merasa bangga sekali terhadap Pak Kades. Tetapi saya malu perlakuan oknum aparaturnya itu yang begitu.
Artinya hari ini saya serahkan diri kepada pihak kepolisian untuk segera membebaskan saya. Saya kira akan terbisa. Saya kira akan terbisa. Kenapa? Saya akan masuk semua. Lara itu mah. Kalaupun saya melanggar undang-undang, saya serahkan. Silakan. Saya akan terbisa. Sebelum keputusan peradilan oknum selesai menangani. Kabur. Kabur. Sudah ya, kabur. Tuh. Seperti pesan dari Pak Sekretari bahwa salah satu penyebaran adalah bentuk daripada pengerusakan. Jangan sampai ada yang rusak. Itu kita. Saya dan jangan menyentuh sahabatmu. Sekali lagi, jangan pernah menyentuh sahabatmu. Nah, sebelum ungkapan Pak Sekretari bahwa ketika saja itu melanggar dan atau melaporkan setelah ini, saya siap. Iya dong. Pak Camat, kembali ke Murah. Dari Premare. Ya, secara undang-undang tidak ada hukumnya terkait masalah penyegelan kantor desa. Kenapa diadakan penyegelan kantor desa? Karena memang ini sifatnya bisa iya bisa tidak. Ini adalah bentuk dari reaksi daripada masyarakat. Dan kami minta selaku masa aksi kami minta terhadap pihak pemerintah desa penyegelan kantor desa ini dengan waktu yang tidak ditentukan. Kami minta hadirkan unit tipikal. Sekali lagi
kami minta kepada pihak pemerintah desa itu untuk menghadirkan pihak unit tipikor Petahana. Sekali lagi, kantor desa kami segera dengan waktu yang belum ditentukan. Dan kami harap agar pihak pemerintah desa hadirkan unit tipikor Petahana. Oke, sebuah dua buah sebentar kan. Baik, sebelum saya menutup aksi hari ini, saya meminta kepada pihak kepala desa sekali lagi dengan hormat meminta ketika kantor itu dibuka sebelum ada keputusan yang jelas apa konsekuensinya terhadap aksinya. Mohon KKDS tanggapan waktunya sekali lagi. Masalah ini tolong berikan ketegasan terhadap kami agar terbangun satu sinergi yang baik ketika bagaimana percepatnya hadirnya protokol kita mempercepat proses pelayanan terhadap masyarakat yang ada di sini. Ini adalah satu bentuk ketidakterima masyarakat terhadap perbuatan oknum tersebut. Maka dengan itu saya minta tolong jangan. Sebelum saya tutup acara ini, mohon nanti bersama KKDS mungkin bersama berikan pemaparan dan kami persilakan waktu agar bisa meminta limit waktu berapa hari untuk menghadirkan pihak tipikor untuk hadir di masa itu. Itu saya minta. Saya minta waktu yang berasa. Tahu ke Abdul Rahim. Nah, siaran nah, siaran lokal. Itu garam losa, garam barat. Bila jam, komite 2 jam.
Lai sepau lewat Bali. Lewat dari lewat bapeda sido pertama saya kantor asa di sini. Bali sepau. Limbo ade pakadu le. Limbo ade. Manta ade marun anu ngai. Iya, ini luar keral. Lewat deh ruang siroh tengah angkat. Dede aling hai lo. Hah? Dede aling hai. Parah ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.